Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Iso Solihati pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam, materi klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernapas atau respirasi. Pada manusia, alat bernapasnya yaitu paru-paru. Pada hewan, alat bernapasnya sangat beragam, ya. Kemudian alat bernapas pada tumbuhan yaitu stomata atau mulut daun. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Bergerak pada manusia yaitu berpindah tempat. Alat geraknya yaitu otot dan tulang. Kalau pada hewan, alat bergeraknya sangat beragam. Misalnya, ikan bergerak dengan sirip, cacing dengan seluruh permukaan tubuhnya, ayam dengan dua kakinya, dan burung dengan sayapnya. Beragam sekali alat gerak pada hewan. Alat gerak pada tumbuhan tidak berupa sama dengan manusia dan hewan, tapi bisa bergerak karena berupa rangsangan. Selanjutnya, memerlukan nutrisi. Memerlukan nutrisi di sini memerlukan makan dan minum yang memenuhi 4 sehat, 5 sempurna yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu ekskresi, mengeluarkan zat sisa, hasil metabolisme dalam tubuh. Misalnya, yang dikeluarkan itu keringat, yang dikeluarkan itu air urin dan tinja. Ciri yang kelima, tumbuh dan berkembang. Tumbuh yaitu misalnya bertambah tinggi, bertambah volume, yang semuanya dapat diukur. Kemudian perkembangan ini menuju kepada dewasa. Kalau pada hewan, dewasa ini bisa menghasilkan sel telur dan sel sperma, ya. Kemudian ciri makhluk hidup yaitu yang keenam yaitu reproduksi, yaitu berkembang biak untuk menghasilkan keturunan, memperbanyak jenisnya. Ciri selanjutnya peka terhadap rangsangan, ya. Misalnya alat indera kita, mata, peka terhadap cahaya, telinga peka terhadap suara. Selanjutnya ciri makhluk hidup yaitu adaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terlihat jelas pada bunglon, ya. Mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Klasifikasi makhluk hidup. Pengertiannya merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Secara sederhana, klasifikasi makhluk hidup ini adalah cara pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Tokoh yang pertama kali melakukan klasifikasi makhluk hidup adalah Carlos Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778, sehingga beliau ini dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Keanekaragaman makhluk hidup. 1. Makhluk hidup di dunia ini memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat atau tempat tinggal, dan tingkah laku. Nomor 2, perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi. 3. Klasifikasi dilakukan untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, A. Tahapan klasifikasi. Tahapan yang dilakukan oleh Linnaeus yaitu 1. Identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditentukan.
Apabila dalam suatu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Klasifikasi makhluk hidup yang kedua, urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson. Dalam takson tingkatan, maka makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaan, maka semakin jauh kekerabatannya. Dilihat dari susunan atau tingkatan takson berikut ya. Life yaitu kehidupan, domainnya di atas yaitu setelah kehidupan bersama pengisinya. Kemudian ada kingdom, kerajaan, ada phylum, ada klasis, ada ordo atau bangsa, family, keluarga, genus, kemudian spesies atau jenis. Ini tingkatan klasifikasi pada makhluk hidup. Takson dalam klasifikasi kalau dicontohkan seperti ini. Takson tumbuhan cempaka. Maka cara menyelesaikannya dari kerajaan yang tertinggi yaitu plantae, yaitu kerajaan tumbuhan. Turun ke filum, yaitu masuk ke filum Spermatophyta. Kelasnya Magnoliophyta, ordonya atau bangsanya Magnoliliales, family Magnoliaceae, kemudian genusnya Miselia, spesies jenisnya Miselia campaka. Metode penamaan ilmiah. Tokoh klasifikasi makhluk hidup yaitu Carolus Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk memberi nama-nama ilmiah pada hewan dan tumbuhan. Aturannya sebagai berikut. Terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertama harus ditulis dengan huruf kapital. Huruf yang kedua pada kata kedua yaitu menggunakan kata kecil atau huruf kecil. Huruf kecil. Ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah atau bercetak miring. Itu menunjukkan nama ilmiah. Contohnya Miselia campaka. Pada kata Miselia huruf pertama M yaitu kapital dan yang kedua adalah huruf kecil. Ini menunjukkan nama ilmiah. Yang pertama, kata pertama Miselia menunjukkan genus dan campaka jenis. Sekarang manfaat klasifikasi makhluk hidup. 1. Memudahkan mengenal makhluk hidup. 2. Memudahkan mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Saatnya tugas. Setelah melihat dan memahami tayangan video pembelajaran materi klasifikasi tadi, silahkan kerjakan latihan halaman 27 sampai 28, nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kerjakan langsung di buku lembar kerja siswa atau LKS, kemudian difotokan dan diupload di e-learning. Jangan lupa kasih nama, hari, tanggal yang jelas. Wassalamualaikum.